Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena, lanjutan dari video kemarin, yaitu membahas penilaian akhir semester yang ada di buku Bupena jilid 6B yang ada di halaman 184, yaitu dimulai dari mata pelajaran IPS. Silakan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya halaman 184. Di sini ada muatan IPS. Nomor 1, langsung saja saya baca. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia sebelah utara, jawabnya adalah C. Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nomor 2, berikut negara-negara kawasan Asia Tenggara yang dilalui oleh Sungai Mekong, yaitu jawabnya A. Myanmar, Thailand, dan Laos. Nomor 3, negara yang memiliki julukan sebagai lumbung padi Asia Tenggara adalah jawabnya Thailand. Nomor 4, tuliskan nama-nama ibu kota, lagu kebangsaan, dan mata uang dari negara-negara yang termasuk kawasan Asia Tenggara. Ada 10 ya adik-adik ya. Nama negaranya yang pertama adalah Indonesia, ibu kotanya Jakarta, lagunya Indonesia Raya, lagu kebangsaannya, mata uangnya rupiah. Kemudian Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, lagu kebangsaan negaraku, dan mata uangnya ringgit. Negara Singapura, ibu kotanya Singapura, lagunya Majulah Singapura, mata uangnya adalah dolar Singapura. Nama negara adalah Thailand, ibu kotanya adalah Bangkok, lagunya adalah, lagu kebangsaannya adalah Pleng Chatai, mata uangnya adalah Baht. Kemudian negaranya Filipina, ibu kotanya Manila, lagu kebangsaannya Lupang Hinirang, kemudian mata uangnya adalah peso Filipina. Nama negara Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan, lagu kebangsaannya adalah Allah Peliharakan Sultan, mata uangnya adalah dolar Brunei. Selanjutnya nama negaranya Laos, ibu kotanya Vientiane, lagu kebangsaannya adalah Peng Sat Lao, maaf jika saya salah menyebutkan. Kemudian nama mata uangnya adalah Kip. Nama negaranya Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh, lagu kebangsaannya Nokorich atau gimana itu. Kemudian mata uangnya riel atau riel. Nama negaranya Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw, lagu kebangsaannya Kaba Mackay, tulisannya seperti ini. Kemudian nama mata uangnya adalah Kyat. Yang terakhir adalah negara Vietnam, ibu kotanya Hanoi, lagu kebangsaannya Tien Quan Cha, dan nama mata uangnya adalah Dong. Silakan di stop dulu adik-adik dan disalin. Kemudian nomor 5. Komodo merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Di negara manakah kamu dapat menemukan hewan tersebut? Apakah hewan tersebut termasuk hewan endemik? Jelaskan. Komodo dapat ditemukan di negara Indonesia. Hewan tersebut termasuk hewan endemik Indonesia karena hewan komodo habitat aslinya di Indonesia dan hanya terdapat di negara Indonesia. Nomor 6, berikut ini yang termasuk alat transportasi modern. Jawabnya adalah D. Kereta, kapal laut, dan pesawat. Nomor 7, dampak positif dari perkembangan alat transportasi bagi masyarakat adalah jawabnya A. Mempercepat waktu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nomor 8, setelah ada listrik, manusia menggunakan penerangan rumah berupa lampu. Ada lampu neon, lampu bohlam, dan LED. Nomor 9, apa manfaat dari penemuan telepon genggam handphone pada bidang sosial budaya? Jawabnya adalah manfaatnya adalah masyarakat dapat berkomunikasi jarak jauh dengan mudah tanpa harus bertatap muka. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Di sana adalah gambar bus Transjakarta. Perubahan sosial budaya apa yang kamu rasakan setelah adanya kemajuan alat transportasi tersebut? Menurut saya jawabnya adalah masyarakat mulai menggunakan transportasi bus ketika hendak bepergian karena lebih praktis. Nomor 11, sumber daya alam yang terbesar dari negara Brunei Darussalam yang dijadikan sebagai komoditi utama adalah jawabnya B. Minyak bumi. Nomor 12,
Kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh antar anggota ASEAN merupakan salah satu kerjasama dalam bidang, jawabnya A. Sosial. 13. ASEAN Games merupakan pesta olahraga antar anggota ASEAN sebagai bentuk kerjasama dalam bidang budaya dan olahraga. Nomor 14, tuliskan 3 tujuan kerjasama dalam bidang politik antar anggota ASEAN. Yang pertama adalah meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Nomor 15, tuliskan 3 bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang kedua, penanggulangan bencana. Yang ketiga, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Kita menuju ke nomor 16. Peristiwa yang menandakan lahirnya negara Indonesia adalah, jawabnya A. Pembacaan teks proklamasi. Nomor 7, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah, jawabnya B. Mesir. 18, peristiwa berikut sebagai bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah, jawabnya C. Peristiwa Bandung Lautan Api. Nomor 19, manfaat kegiatan pada gambar berikut bagi masyarakat adalah, itu pasar ya adik-adik ya. Jawabnya adalah untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Atau untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Atau kebalik ini ya. Ya kurang lebih seperti itulah adik-adik ya. Nomor 20, mengapa dalam memperjuangkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak boleh bersifat kedaerahan? Menurut saya adalah, mana tadi? Jawabannya adalah agar kemerdekaan yang telah diraih dapat dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia, tidak hanya di suatu daerah saja. Kita langsung ke PPKN setelah IPS ya adik-adik ya. PPKN nomor 1. Berikut termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila pertama adalah, jawabnya A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2, kegiatan berikut merupakan penerapan sila kedua Pancasila adalah, jawabnya C. Bakti sosial kepada korban bencana alam. Nomor 3, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam merupakan penerapan Pancasila. Sila keberapa? Jawabnya sila ketiga. Nomor 4, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Tuliskan contoh kegiatannya. Nilai-nilai terkandung banyak adik-adik, saya sebutkan 3 di sini. Saya juga ambil ini jawaban dari sumbernya buku pena. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Adapun contoh kegiatan dari pengamalan sila keempat adalah, yang pertama adalah pemilihan ketua kelas di sekolah berarti ya, lingkungannya. Kemudian pemilihan ketua RT yaitu di lingkungan masyarakat. Kita lanjut ke nomor 5. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Tuliskan contoh kegiatannya. Yang pertama adalah bersikap adil, yang kedua menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan yang ketiga adalah menghormati hak-hak orang lain. Adapun contoh pengamalan sila kelima adalah gemar menabung, membagi tugas kelompok dengan adil. Nomor 6, Dedi memerhatikan lampu yang menyala di kamar tidurnya. Saat itu keadaan kamar Dedi cukup terang oleh masuknya sinar matahari melalui jendela. Kewajiban yang harus Dedi lakukan adalah, jawabnya yang A. Mematikan lampu dengan cara menekan sakelarnya. Nomor 7, hak siswa saat belajar di kelas adalah, yang pertama mendapat bimbingan dalam belajar, yang kedua mendapatkan suasana belajar yang nyaman atau kelas yang nyaman, bersih, kemudian yang terakhir mendapat nilai. Silakan tambahkan sendiri jika adik-adik punya pendapat yang lain.
Kemudian nomor 8, Komang memiliki hak menggunakan sepeda saat pergi ke sekolah. Kewajiban yang harus dilakukan Komang agar dapat mengendarai sepeda dengan aman adalah kewajibannya adalah mengendarai sepeda dengan hati-hati yang pertama. Kemudian mengendarainya di jalur sepeda dan memperhatikan rambu-rambu jalan. Nomor 9, Jonas ingin bermain sepak bola bersama teman-temannya. A. Apa hak Jonas? Hak Jonas adalah dapat bermain bersama teman-temannya. Kemudian pertanyaan yang B, apa akibat jika Jonas menggunakan haknya tidak bertanggung jawab? Jonas bermain dengan curang, itu berarti tidak tanggung jawab. Jadi akibatnya adalah sehingga Jonas dijauhi teman-temannya. Saya ulangi, Jonas bermain dengan curang sehingga Jonas dijauhi teman-temannya. Itu adalah akibat melaksanakan hak yang tidak bertanggung jawab. Nomor 10, Benny melihat buku di atas meja belajarnya berantakan. A. Apa kewajiban Benny? Jawabnya adalah merapikan meja belajarnya. Yang B, apa manfaat jika Benny melaksanakan kewajiban tersebut? Jawabnya adalah meja belajarnya tampak rapi sehingga ia dapat belajar dengan nyaman. Yang C, apa akibat jika Benny tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Jawabnya adalah meja tampak berantakan sehingga suasana belajarnya jadi tidak nyaman. Kita menuju ke nomor 11. Kain batik merupakan salah satu barang buatan negeri. Manfaat menggunakan barang tersebut adalah jawabnya yang A. Memupuk rasa cinta tanah air. Nomor 12. Jika beras hasil produksi dalam negeri meningkat permintaannya, maka dapat meningkatkan kesejahteraan. Jawabnya adalah para petani. 13. Manfaat bersikap jujur saat bersaing dalam berdagang adalah mendapat kepercayaan dari pelanggan atau orang lain. Itu manfaat dari sikap kejujuran. Nomor 14, tuliskan 5 benda-benda milikmu yang merupakan barang buatan dalam negeri. Baju Bali, baju batik, Pekalongan, sepatu buatan dari Bandung, kemudian pena buatan Indonesia, dan buku tulis. Nomor 15, apa manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri? Banyak, salah 3-nya saya tulis di sini. Yang pertama, kita dapat menghargai produk atau karya anak bangsa. Yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan rasa cinta tanah air. Dan manfaat yang ketiga adalah memupuk persatuan bangsa. Nomor 16, berikut kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan di sekolah adalah jawabnya D. Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Nomor 17, sikap saling menghormati dan menghargai antar individu merupakan, meskipun terdapat perbedaan, dinamakan jawabnya adalah sikap toleransi. Nomor 18, makna peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah jawabnya suatu bangsa akan menjadi kuat dan semakin maju jika bersatu dan tidak terpecah belah. Ini saya ambil dari buku Mupena 6A halaman 128, di sana ada. Kemudian kita ke nomor 19. Pertanyaannya, tuliskan 3 kegiatan yang menunjukkan sikap rela berkorban. Yang pertama adalah menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Yang kedua, membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. Yang ketiga, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama. Sekarang nomor 20. Suatu hari kelompok Dedi mendapat giliran untuk piket kelas. Saat itu Jonas sebagai bagian dari kelompok Dedi sedang bermalas-malasan. Apa akibat sikap Jonas terhadap kelompok? Menurut saya adalah tugas piket kelompok menjadi lama selesai dan terbengkalai. Kemudian Jonas mendapat teguran dari anggota kelompoknya. Dan yang terakhir akibatnya adalah tugas piket tidak berjalan dengan lancar. Kita langsung ke SBDP ya adik-adik ya. Perhatikan reklame berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1, hal yang menarik pada reklame tersebut adalah jawabnya yang A. Raih prestasi terbaik. Nomor 2, tujuan pembuatan reklame tersebut yang benar adalah yang A. Menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Nomor 3, jika pembaca informasi lebih lanjut, maka pembaca dapat menghubungi. Jawabnya adalah Halo Erlangga nomor 15000885. Nomor 4, hal menarik perhatian dari brosur berikut ini adalah yang paling gede, berarti mendapat diskon 10%.
Nomor 5, apa ciri-ciri reklame yang baik dan jelaskan? Jawabannya panjang adik-adik, ini saya ambil dari buku Bupena 6B halaman 10. Yang pertama adalah berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Ciri-ciri yang ketiga adalah terdapat slogan di dalamnya, yaitu kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Dan ciri-cirinya selanjutnya adalah terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Silakan di stop videonya dan disalin adik-adik. Sekarang kita menuju ke nomor 6. Berikut rumus jarak atau interval tangga nada diatonis mayor, jawabnya yang C, yaitu 1,1,5, 1,1,1,5. Nomor 7, berikut nada-nada yang memiliki jarak 2 adalah jawabnya B, C ke E. Yang ini adik-adik. Nomor 8, dari interval nada-nada berikut yaitu ada do, do, re, dan do, mi. Yang merupakan nada interval nada prim atau 0 nada adalah yang do, do. Do, do. Sekali lagi ya adik-adik. Nomor 9, tuliskan interval nada dari nada-nada berikut. Intervalnya yang A sudah saya tulis. Yang A itu 0 nada, yang B 1 nada, yang C 2 1/2 nada, yang D 5 setengah nada. Nomor 10, apa perbedaan antara alat musik ritmis dan melodis? Tuliskan masing-masing contohnya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, contohnya marakas, gendang, sedangkan alat musik ritmis adalah, ini melodis ya adik-adik, sebentar ya. Sedangkan alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada, contohnya adalah piano dan gitar. Nomor 11, gerak tari kerakyatan merupakan gerakan tari yang meniru gerakan dan emosi manusia atau perangai hewan. Berikut tari yang memiliki gerak tari kerakyatan adalah jawabnya yang A, tari merak, tari reog ponorogo, dan tari kuda lumping. Nomor 12, berikut yang termasuk pola garis lengkung, jawabnya yang B, pola ombak, pola angka 8, dan pola lingkaran. Nomor 13, dari tari berikut yaitu tari saman, tari pakarena, dan tari topeng kelana yang biasa dilakukan secara berkelompok adalah jawabnya tari saman dan tari kipas pakarena. Nomor 14, fungsi pola lantai dalam tarian berkelompok adalah untuk memperindah tarian atau mengekspresikan tarian. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Yang A, apa nama tari tradisional pada gambar? Jawabnya adalah tari saman. B, berasal dari manakah tari saman tersebut? Jawabnya Aceh. Apa pola lantai pada tari tersebut? Jawabnya pola horizontal. Pola horizontal. Nomor 16. Berikut yang termasuk karya seni 3 dimensi, jawabnya adalah yang D, monumen, patung, dan relief candi. Nomor 17, bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni pada gambar adalah jawabnya tanah liat. Nomor 18, perhatikan gambar di samping. Teknik yang digunakan dalam gambar adalah teknik memahat. Nomor 19, fungsi palu dan pahat saat membuat patung adalah jawabnya untuk memahat dan memukul pahat. Palunya untuk memukul pahat, pahatnya ya untuk memahat ya adik-adik ya. Nomor 20, tuliskan bahan-bahan yang dapat dibuat patung dengan teknik membutsir. Bahan plastisin dan tanah liat. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan pada video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Ya, bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka bisa mengerjakan akhir penilaian semester yang ada di buku Bupena Jilid 6B. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.